pembuatannya. Oke, jadi saya memberikan filter ya. Jadi ada 3 filter, kategori, satu kategori, dan segmen. Cara pembuatannya saya akan menunjukkan tutorialnya. Tutorialnya saya akan hapus dulu datanya. Saya cari dulu di sini apa data yang ingin saya tampilkan. Nah, ini saya tampilkan. Dan ini saya akan tampilkan juga. Saya tampilkan di sebelah kanan, tinggal drag and drop saja. Nah, berikutnya ini. Dan sudah tampilkan datanya. Nah, untuk melihat lebih jelas lagi, apakah sudah cukup jaraknya atau kurang terlihat jelas, bisa digeser, jadi agak space-nya lebih dibanyakan untuk bagian sebelah kiri karena untuk melihat perkembangannya gitu. Lihat lebih jelas gitu. Ininya grafik diagram garisnya, diagram garisnya ya. Nah, untuk itu jangan lupa juga untuk melakukan ini, use as filter, memilih ini. Dan ini juga saya pilih use as filter. Kenapa? Oh ya, sebelumnya saya buat dulu filternya. Jadi, nah, cara membuat filter sama ke bagian yang panah ini, terus nah tinggal pilih filters. Nah di sini kita mau pilih apa yang ingin sekiranya ditampilkan gitu, atau fitur yang kira-kira dipakai untuk memfilter datanya gitu. User ingin melihat datanya, ini sepertinya tidak ada yang perlu difilter ya, menurut saya. Nah, kita langsung bagian yang kedua ini, diagram yang kedua, yaitu order count. Nah, saya memilih untuk memfilter kategori dan kategorinya serta oh, saya cuma filter 2 untuk bagian ini. Berikutnya saya akan memfilter yang diagram ketiga, yaitu bagian segmen. Nah, saya ingin melihat dengan cara detail. Di sini bisa disetting juga desain dari filternya gitu. Saya lebih personal, saya lebih suka ya desain drop down karena lebih menghemat tempat juga untuk kategori. Nah, untuk ini saya akan memilih multiple values tapi drop down, jadi lebih menghemat drop down. Nah, dan lebih enak juga dilihat. Kalau untuk ini saya memilih single value drop down. Nah, bedanya kalau single value dengan multiple value. Nah, contoh kategori single value itu hanya bisa melihat satu bagian saja gitu. Misalnya memilih furnitur, nah di sini kategori yang muncul hanya furnitur. Pilih office supplies, nah muncul office supplies saja. Sementara untuk yang multiple values, ini bisa memilih banyak gitu, banyak bisa lebih dari satu. Ya, bisa kita ingin melihat perbandingannya gitu kan, detail, bisa dengan subkategori ini. Segmen, nah sama seperti yang tadi. Nah, kenapa saya filter? Nah, di sini untuk melihat pengeluarannya gitu secara detail di di bagian-bagian segmen tertentu gitu.
Ya, untuk yang ini kenapa saya melakukan filter? Misalnya saya menggunakan ini, nah muncul uh, saya ingin lebih detail lagi untuk bagian furniture. Untuk bagian furniture, sini saya beli furnishing. Nah, ini juga akan berubah di bagian ini. Jadi furniture di sini terjual 62 gitu. Untuk untuk tahun ini gitu. Untuk bagian furniture ini terjual sebanyak 62. Nah, dan juga di sini di bagian yang total sales ini diagramnya juga terbagi lagi jadi apa namanya? Jadi bagian yang lebih spesifik lagi untuk furniture. Jadi bisa saya pilih chairs. Nah, chairs juga ini apa namanya? Hmm, sini chairs misalnya. Nah, di sini kan terjual sebanyak 39 gitu. Berarti itu. Di sini juga tampilan harganya juga. Saya akan melanjutkan bagian berikutnya. Diagram berikutnya ini performance ini sama. Jadi saya akan melewati juga untuk tutorial ini sama seperti tadi, namun ini untuk tahun 2017 sampai 2018-nya gitu. Pengeluaran ini ke diagram ini. Berikutnya diagram ke-6 diagram ke-5. Saya membuat 6 diagram 6 dashboard. Nah, ini uh, ada customer count of order dan total sales-nya, jadi ada banyak sekali datanya. Nah, di sini juga ada total sales yang diagram yang saya pakai di yang tadi ya sama. Nah, dan order count. Nah, tujuan dari dashboard ini yaitu menampilkan detail dari customer-nya. Jadi misalnya nih ya, saya memilih customer Aaron Beno di sini. Aaron Beno, saya ingin melihat pengeluaran dari yang lebih banyak yang sales banyak. Saya Adrian Bano ini. Nah, saya melihat customer ini tuh membeli uh, membeli apa dari dan bagian rincian-rinciannya di bagian-bagian apa gitu, di kategori apa dia berbelanja gitu, dan beserta pengeluarannya untuk setiap tahunnya gitu, untuk tahun 2016 atau 2015 ya. Itu jadi saya lupa menambahkan fungsi. Sebenarnya saya ingin menambahkan fungsi juga, jadi lebih detail lagi sebentar. Tapi tidak perlu karena di sini sudah jelas, karena di bagian furniture ini juga sudah terampil harganya. Nah, ini ada, jadi dia membeli satu furniture yaitu subkategori furnishings. Nah, untuk office supplies ini, nah dia mengeluarkan sebanyak 11 juta. Nah, dia membeli storage satu tahun 2015 ya. Di bidders tahun 2015 dia mengeluarkan lagi. Tuh. Baik.
Saya akan menjelaskan mengenai pembuatannya. Oh ya, saya juga memberikan filter ini ya, dari customer names, jadi bisa mencari, misalnya saya cari ada band, sini langsung terfilter gitu ya, apa yang kita ketik gitu, mungkin yang mendekati juga bisa. Oh di sini ada Beno, nah, sini nama belakang, nama depannya juga sama gitu, akan tercari juga untuk filter ini. Di filter ini juga bagus untuk mencari nama gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, nah untuk segmen saya juga untuk apa ya, lebih mendetail lagi gitu. Misalnya saya mencari consumer bernama Beno, lebih lebih spesifik. Saya buat kalau gitu. Pertama saya hapus dulu. Ini sama, jadi kita harus tahu dulu apa yang ingin kita tampilkan. Ini kemudian saya tampilkan 2015-2016, saya tampilkan ini. Dan untuk ya, oke, baik. Ini sudah ditampilkan ya. Ya itu jadi sepertinya terlihat kurang bagus space-nya. Jadi saya memutuskan untuk mengurangi saja untuk bagian atasnya. Jadi, nah biar lebih bawahnya untuk bagian diagram batangnya lebih jelas. Nah, oh ya, filternya juga bisa filter, jangan lupa. Nah, lalu saya ingin menampilkan frame, terus saya menampilkan segmen lebih detailnya. Sebenarnya untuk filter ini juga bebas tergantung kreativitas. Saya memilih yang wildcard patch untuk bisa men-search gitu namanya. Segmen saya memilih value drop down. Saya untuk melihat detailnya. Detail dari barang yang dijual, barang yang dia beli. Itu. Ya, mungkin yang diagram dashboard yang terakhir sebenarnya sama seperti tadi. Cuman ini untuk tahun 2017-2018, jadi prosesnya sama membuatnya. Mungkin sekian dari saya dashboard yang saya buat. Maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau tidak jelasan, kurang jelasnya informasi disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Dan sekian dari saya.